Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semua? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama membahas mengenai sejarah Indonesia. Nah, untuk kali ini, kita akan membahas kajian baru yang berisi Indonesia pada masa praaksara. Indonesia pada masa praaksara sendiri terbagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama, masa praaksara. Kedua, manusia purba di Indonesia. Ketiga, asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Keempat, corak kehidupan masa praaksara. Dan terakhir, hasil dan nilai kebudayaan pada masyarakat praaksara. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai masa praaksara. Budaya masyarakat praaksara merupakan kajian yang menarik. Pada masa praaksara, manusia menciptakan kebudayaan yang mengalami perkembangan. Perkembangannya diawali dari yang sederhana menuju yang sangat kompleks. Lantas, kapan masa praaksara ini dimulai dan bagaimana perkembangan masa praaksara? Baik, sebelum kita membahas materi lebih jauh, kita mengenal dulu apa itu praaksara. Jadi, masa praaksara merupakan istilah yang saat ini digunakan untuk menyebut istilah prasejarah. Pra artinya sebelum dan sejarah artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Jadi, prasejarah dapat diartikan sebelum ada sejarah, yang berarti sebelum adanya aktivitas kehidupan manusia. Namun, pada kenyataannya, pada masa itu manusia telah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Peradaban masa praaksara dimulai sejak peradaban manusia di bumi. Apabila merujuk pengertian praaksara, zaman ini dimulai sejak bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Lalu, kapan praaksara ini berakhir? Nah, akhir masa praaksara ditandai dengan penemuan tulisan atau budaya tulis. Sebagai contohnya yaitu, masyarakat di Indonesia memasuki masa aksara sekitar abad 4-5 Masehi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas periodisasi praaksara berdasarkan arkeologi. Zaman praaksara berdasarkan arkeologi terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman batu logam. Yang pertama ada pada zaman Paleolitikum, atau dikenal zaman batu tua. Berlangsung pada zaman Pleistosen, yaitu pada saat bumi ini mengalami iklim yang sangat dingin, sekitar 600 tahun yang lalu. Zaman ini ditandai dengan penggunaan perkakas yang masih berbentuk sederhana serta primitif dan kasar. Jadi mereka menggunakannya seperti pada gambar slide-nya. Ciri-ciri pada zaman ini adalah orang-orangnya hidup berkelompok dan tinggal di sekitar aliran sungai, gua, atau tinggal di atas pohon. Mereka itu berkelompok tapi hanya sedikit dan tinggalnya di sungai karena dekat air yang memudahkan mereka untuk mencari bahan makanan seperti ikan, kerang, dan sebagainya. Yang kedua, mereka juga mengandalkan makanan dari alam atau food gathering dan berburu untuk memenuhi hidupnya, seperti mencari umbi-umbian, mencari ikan, dan mengolahnya sendiri. Yang ketiga, karena adanya musim, mereka hidup berpindah-pindah untuk terus menjaga kelangsungan hidup. Keempat, jenis manusia purba yang hidup di zaman Paleolitikum yaitu Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus robustus, dan Meganthropus paleojavanicus. Nah, berdasarkan daerah penemuannya, hasil kebudayaan zaman Paleolitikum ini ada beberapa. Jadi, mereka meskipun kehidupannya sangat primitif, namun memiliki kebudayaan. Yang pertama yaitu kebudayaan Pacitan. Kenapa disebut dengan kebudayaan Pacitan?
karena hasil dari penemuannya ini ditemukan di daerah Pacitan. Alat yang ditemukan yaitu berupa kapak genggam dan alat serpi yang masih kasar. Kapak genggam ini alat penetak atau pemotong, berupa kapak tapi tidak tertangkai dan diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Yang kedua yaitu kapak perimbas, ditemukan juga di daerah Gombong. Untuk merimbas kayu, memahat tulang, diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Kebudayaan lainnya yaitu kebudayaan Ngandong. Kenapa disebut kebudayaan Ngandong? Ya karena penemuannya ditemukan di Ngandong. Alatnya yaitu dari tulang binatang, seperti alat penusuk atau belati, ujung tombak bergerigi, untuk mengorek ubi dan keladi dari dalam tanah. Juga digunakan untuk menangkap ikan. Yang lainnya yaitu flakes, kalau nggak salah bacanya flakes, yaitu alat kecil dari batu untuk mengupas makanan, berburu, menangkap ikan, mengumpulkan ubi dan buah-buahan. Periodisasi yang kedua yaitu zaman Mesolitikum atau disebut juga dengan zaman Batu Tengah. Ciri-cirinya yang pertama masih sama dengan masa Paleolitikum, yaitu berburu dan meramu, namun pada masa Mesolitikum ini sudah mengalami kelanjutan atau tingkatnya lebih tinggi. Yang kedua yaitu manusia mulai hidup semi menetap di gua-gua yang disebut dengan Abrisosroh dan di bukit-bukit kerang setinggi 7 meter di pinggir pantai atau yang disebut dengan kejongkan Modinger. Contohnya bisa dilihat di gambar yang pertama ya. Kemudian pembagian tugasnya sudah mulai tampak, seperti laki-laki berburu dan perempuan tinggal di gua untuk menjaga anak dan memasak. Yang ketiga yaitu hasil kebudayaannya, berupa kapak genggam atau yang disebut dengan pebble, kapak pendek, pepisan atau batu penggiling, dan kapak-kapak batu kali yang dibelah. Ada juga peninggalan berupa lukisan, yaitu lukisan telapak tangan yang dicoret-coret di dinding gua. Oke, selanjutnya yaitu ada zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda. Zaman ini sudah mengalami perkembangan yang semakin baik ya, ditandai dengan mulai menetap dan maksud saya orang-orangnya tidak berpindah-pindah. Selain itu sudah mengenal cara berternak dan cara bercocok tanam. Terus mereka juga sudah mampu membangun rumah panggung, membangun lumbung-lumbung untuk menyimpan padi dan bahan makanan lainnya. Namun pada masa ini juga sama, mereka tetap melakukan pemburuan atau berburu dan meramu. Mereka juga sudah dapat menghasilkan bahan makanan sendiri dari hasil bercocok tanam tadi. Dari hasil itu, mereka bisa mengolahnya tanpa harus mengandalkan dari alam lagi, atau dikenal dengan sebutan food producing. Pada zaman ini peralatan batunya sudah cukup bagus dengan cara dihaluskan. Bisa dilihat di gambar yaitu ada contoh-contoh batu yang halus tidak kasar seperti zaman-zaman sebelumnya. Kebudayaan ini meninggalkan seperti mata panah, mata tombak, perhiasan, dan pakaian dari kulit kayu atau tembikar atau periuk belangga. Nah, selanjutnya yaitu zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman ini ditandai dengan manusianya sudah mampu menghasilkan bangunan-bangunan dari batu besar untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Berarti pada zaman ini orang-orang sudah ada kemajuan, yaitu mereka sudah memiliki suatu kepercayaan. Contohnya yaitu seperti kepercayaan animisme dan dinamisme. Jika animisme menyembah roh nenek moyang, sedangkan dinamisme itu kepercayaan pada benda-benda
Seperti contohnya di slide ya, benda-benda yang mereka puja. Kemudian mereka juga sudah mempunyai kebiasaan. Misalnya jika ada orang meninggal, yaitu dikubur jenazahnya, bisa dilihat juga dengan hasil kebudayaannya, yaitu peti kubur. Bentuknya bisa dilihat di gambar ya. Terus manusia pendukung pada zaman Megalitikum yaitu Homo sapiens, sejenis manusia purba yang sudah memiliki kemajuan baik fisik mereka. Juga pada zaman ini ada Megalitikum tua dan Megalitikum muda. Misalnya Megalitikum tua yaitu menhir, punden berunda, arca, statis. Sedangkan Megalitikum muda contohnya seperti peti kubur, batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Seperti Selanjutnya itu ya. yaitu zaman logam. Bisa dilihat Disebut juga gambar-gambar masa perunggu atau yang saya berikan. Punya nama lain juga masa perundakian. Ciri-cirinya, manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Misalnya mereka sudah mengenal pembagian seperti sudah adanya kepala suku, seperti itu. Kemudian pada zaman ini, manusia juga mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu yang mudah didapat seperti perunggu dan besi. Teknik pembuatan alat logam juga dibagi menjadi dua, yaitu bivalve atau cetakan batu dan Cairpercu atau cetakan tanah liat dan lilin. Seperti itu. Baik, itu penjelasan materi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung bertanya pada kolom komentar atau mungkin bisa di chat di grup belajar kita. Akan saya simpulkan pembelajaran hari ini. Meskipun belum mengenal tulisan, manusia telah mengembangkan kebudayaan secara sederhana. Oleh karena itu, istilah prasejarah kurang tepat untuk menyebut masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa sebelum manusia mengenal tulisan disebut masa praaksara. Dengan demikian penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami dan jangan puas dengan penjelasan dari saya saja. Karena pelajaran sejarah itu lebih bagus, kalian juga mencari sumber-sumber lainnya. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang jelas. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.